Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang percabangan dan perulangan ya. Nah, jadi sini kemarin sudah saya bagikan untuk modulnya. Nah, di sini struktur kontrol dan percabangan. Jadi di setiap pemrograman itu pasti kita menggunakan yang namanya struktur kontrol percabangan. Ini sangat banyak fungsi atau kegunaannya di pemrograman. Nah, ini yang pertama adalah if then. Nah, statement ini digunakan ketika Anda hanya ingin menjalankan statement dengan kondisi bernilai benar dan melewati begitu saja apabila kondisi bernilai salah. Jadi untuk if then ini biasanya digunakan kalau nilainya benar. Jika benar, maka dilakukan sebuah statement atau operasi. Nah, di sini contohnya seperti ini, deklarasi if then baris tunggal. Jadi nanti ada beberapa pengkondisian if ya. Nah, ini yang pertama, if kondisinya apa yang kita tentukan, kemudian jalankan statementnya, perintahnya apa. Nah, misalnya nih kalau ada deklarasi if dan then dengan banyak baris, contohnya seperti ini. If kondisinya terpenuhi, maka dilakukan statement 1 atau statement 2 dan diakhiri dengan and if. Nanti ada banyak sih cara pendeklarasiannya di masing-masing bahasa pemrograman, itu beda-beda ya. Ini kalau kita di Visual Basic seperti ini, if kemudian ada then kemudian diakhiri dengan and if. Nah, nanti kalau kalian di PHP itu cuma if then saja, nanti penutup kayak and ini dia pakai kurung kurawal. Nah, nanti beda-beda. Nah, kondisi adalah suatu statement yang menghasilkan nilai boolean true atau false. Nah, biasanya dia dicek kalau kondisinya memenuhi atau benar, atau misalnya memenuhi sesuai dengan persyaratan yang kita tentukan, maka dilakukan statementnya. Kalau tidak sesuai, biasanya tidak dijalankan. Nah, nanti kita akan coba di contoh program ya, supaya lebih paham. Nah, kemudian ada juga model yang berikutnya adalah if, kemudian then, else. Nah, jadi statement ini mempunyai dua buah blok statement yang hanya dieksekusi salah satunya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kondisinya terpenuhi, dia dijalankan, tapi kalau tidak, dia akan menjalankan statement kedua. Berbeda kalau tadi misalnya kalau terpenuhi dia dijalankan, kalau enggak ya sudah, berhenti sampai di situ saja. Tapi kalau else ini dia ada pengkondisian selain statement satunya. Kalau statement satu tidak, kondisi satu terpenuhi, misalnya dia mau menjalankan statement satu, dia harus memenuhi sebuah kondisi. Tapi jika kondisi ini tidak dipenuhi, maka dia akan menjalankan statement kedua, else-nya. Ini ya. Blok else akan dijalankan apabila kondisi pada blok if tidak menghasilkan nilai true. Nah, jadi kalau dia tidak menghasilkan nilai true, dia harus maka menjalankan statement yang kedua. Nah, kemudian ada lagi yang lebih if yang bersarang lebih banyak, ada if, then, else if, dan else ya. Nah, jadi statement ini dapat menangani beberapa kondisi, namun hanya satu blok yang dijalankan. Jadi dia akan ngecek pengkondisian per pengkondisian. Nah, bentuk ini digunakan pada program yang lebih kompleks di mana banyak sekali kemungkinan akan terjadi. Jadi ada kemungkinan pengkondisian yang ada banyak, nah itu kita pakai if dan else. Tapi kalau misalnya ada cuma dua kondisi, ya pakai if sama else. Tapi kalau misalnya kita mau cari kondisinya satu saja, ya pakai if yang langsung and if, pakai yang satu baris. Jadi tergantung bentuk yang kita gunakan pada programnya. Jadi misalnya semakin banyak pengkondisian, nanti ini sampai banyak bisa ya pakai if dan else. Ini sampai statement end. Jika kondisi pertama dipenuhi, maka dijalankan statement 1 misalnya. Tapi jika tidak, dia akan ngecek nih kondisi kedua. Kondisi kedua memenuhi, dia akan jalankan statement 2. Ini langsung berhenti ya. Tapi jika statement kedua ini kondisi kedua tidak terpenuhi, dia akan menjalankan kondisi berikutnya karena masih ada else if ya. Nah, ini kita akan coba buat sebuah project ya. Jadi projectnya kita langsung buka saja visualnya.
Oke, ini saya pindahkan ke samping ya. Nah, ini kita create project baru. Kemudian di sini pilih oke, ini formnya sudah jadi. Kemudian kita ikutin di modul ya. Nah, di sini kita buat tampilan seperti ini. Kita inputkan label dulu. Kemudian ada input ya, input box. Text box, kemudian ada button satu. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk label, oke, setelah kita bentuk seperti ini sesuai dengan di modul, ini kita ganti. Untuk labelnya, properti teksnya kita ubah. Jadi input nilai, kemudian buttonnya kita ubah jadi cek nilai. Kemudian untuk propertinya, name yang text box ini kita ganti namanya jadi text nilai. Untuk yang button kita ganti jadi btn nilai. Oke, setelah jadi begini ini, kemudian kita klik ganda bagian button. Nah, di sini kita masukkan. Di sini kita buat dulu untuk variabel nilai as integer nilainya. Kemudian nilai ini kita ambil dari cin, kemudian ambil dari txt nilainya yang diinputkan. Baru kita buat pengkondisian if. Nah, di sini udah muncul. If kita cek nilai yang diinputkan. Nah, ini kan kalau variabel nilai tadi sudah ngambil tuh untuk data nilainya ya, karena dia nilai tadi sudah txt nilai.txt dia akan ngambil.
nilai akan dicek apakah lebih besar sama dengan 85. Kalau dia sesuai, dia akan menjalankan, akan menampilkan message box kalau nilainya A. Oke, di sini akan kita cek kalau dia nilainya lebih besar, nilai yang kita inputkan lebih besar atau sama dengan 85, dia akan menampilkan message box nilai A. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini if-nya ini adalah if yang lebih dari satu pengkondisian. Nah, ini kita akan coba dulu untuk kondisi yang hanya satu. Nah, ini tampil seperti ini. Ini kita start. Kita tunggu sampai formnya running. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, nanti dia akan ngecek nih nilai ya. Jadi kalau di sini button nilai diklik, dia akan ngecek nilai yang diinputkan. Ini misalnya kita nilai inputnya ini, andaikan nih saya buat karena kita kan pengecekannya cuma satu saja. Nah, ini misalnya kalau kita ketik 90, kalau dicek, nah dia akan menampilkan message nilai A karena nilai 90 di sini yang kita masukkan itu lebih besar daripada 85. Nah, oke. Sekarang kita ganti misalnya 70. Kita cek, nah ini tidak terjadi apa-apa ya, karena di sini dia hanya kondisinya jika terpenuhi itu juga nilai yang kita inputkan lebih besar atau sama dengan dari 85. Tapi kalau nilainya di bawah nilai 85, nah itu dia nggak ngecek dan tidak akan melakukan apa-apa. Nah, bagaimana caranya supaya bisa ngecek yang di bawahnya, nilai di bawah 85? Nah, itu makanya kita perlu ada if lagi, pakai else if ya. Nah, makanya di modul ini dia pakai else if nilainya lebih besar sama dengan 75. Jadi ini artinya rank antara dan nilai kurang dari 85. Jadi rank antara 75 sampai 85. Nah, ini nanti nilainya B. Nah, oke, ini kita edit lagi programnya. Ini and if-nya biarkan saja, kalian tinggal tambahkan if else ya. Else if. Sorry. Tambahkan else if. Ya, seperti ini. Kita cek lagi nilai. Apakah nilainya lebih besar sama dengan 75? Kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 75 dan kita pakai N ya, nilai itu kurang dari 85. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau nilai yang diinputkan itu lebih besar dan sama dengan 75, jadi antara 75 sampai ke atas dan 85 ke bawah. Jadi ranknya itu dari 75 sampai 85. Nah, ini akan mengeksekusi message box ya. Nilainya adalah B. Seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi pengkondisian untuk nilai C, D, dan E ya. Nah, di sini kita enter lagi. Kita pakai else if. Else if nilai ini kita bikin lebih besar sama dengan 65 dan nilai itu kurang dari 75.
Jadi pengkondisian ketiga di sini kalau nilainya antara 65 sampai 75. Nah, ini akan menghasilkan message box nilainya C, ya. Nah, kemudian kita bikin lagi else if kalau nilai lebih besar sama dengan 50 dan nilai ini kurang dari 65, ya. Jadi kita cek nilai rank dari 50 sampai 65. Nah, ini dia akan mendapatkan nilai message box-nya nilainya D, ya. Kalau rank antara 50 sampai 65 itu dia D. Nah, kemudian else if, oh ya, ini karena pengkondisiannya sudah semua, misalnya kan, karena di sini kalau A, B, C berarti yang terakhir itu tidak usah dicek, ya. Jadi kita pakai else-nya. Jadi jika tidak memenuhi semua kondisi yang ada di atas ini, ya, nilai kurang ini, nilai yang ini, kondisi ini dan kondisi ini, dia akan menghasilkan nilai default, ya. Else-nya, message box-nya itu nilainya E. Nah, seperti ini and if. Nah, ini kalau dibaca programnya, nilai kemudian chain, dia akan menangkap ini chain ini dan untuk mengconvert nilai string ini menjadi integer, ya. Karena nilai teks yang diinputkan ini berupa string. Nah, jadi pakai chain. Ini convert an expression to be integer data type. Jadi kita akan mengubah data yang diinputkan yang berupa string itu mengubah menjadi integer. Nah, di sini akan dicek jika nilainya lebih besar sama dengan 85, jadi 85 ke atas, itu message box-nya menampilkan nilai A. Kalau nilainya 75 sampai 85, ini kan lebih besar dari 75, jadi dia 75 ke atas. Kemudian dibatasi nilainya kurang dari 85, ini nilainya B. Yang bawah 65 sampai 75 itu nilainya C. Kemudian yang berikutnya adalah 50 sampai 65, ini nilainya D. Nah, tetapi di sini ada else. Jika tidak memenuhi semua kondisi yang ada di atas ini, dia akan menampilkan message box default nilai E. Nah, ini kalau kita jalankan programnya, nah, kalau tadi kan kita masukin hanya 85 saja, misalnya 85 kan. Ini cek nilai, hasilnya adalah A. Nah, tadi untuk 85 ke bawah kan tidak menampilkan apa-apa. Nah, sekarang kita coba 75. Nah, ini kita cek nilainya. Nah, dia akan menampilkan atau menjalankan message box untuk nilai B. Nah, jadi itu ya. Dia mengecek lebih dari satu parameter. Nah, kemudian kalau nilainya kita masukin nih 65. Dia nilainya C. Kemudian di sini kita lihat lagi 50 sampai 65. Nah, ini kita masukin 55. Cek nilai D. Nah, kemudian nih kan 50 sampai 65 nih. Nah, 50 ke bawah itu nanti dia defaultnya E, ya. Misalnya kita masukin 50 masih ya, 49 misalnya. Ini kita cek nilainya E. Kalau kita bikin 10-12 nilainya E. Jadi pengkondisian di sini akan mengecek beberapa kondisi. Kalau dia kondisinya memenuhi nilai ini, dia akan menampilkan message box A. Nah, ini ya. Nah, itu adalah penjelasan dari modul yang 7 ini.
Nah, ini kemudian kita akan mengubah proyek bab 1 menjadi startup project ya, dengan klik kanan. Kemudian pop up yang muncul pilih set as startup project. Jadi kalau kita jalankan sebentar, dimatikan dulu. Ini sama saja sih tampilannya seperti ini. 90 nilainya harusnya A. Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasil dari running aplikasinya. Nah, kemudian di sini juga ada kita pakai select case ya. Jadi untuk select case ini strukturnya digunakan untuk memilih satu block statement dari beberapa block statement. Nah, perbedaan dengan if else adalah block if dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasar rank nilai tertentu. Ya. Jadi kondisinya bisa pakai rank seperti ini. Ya, if nilai ada operator comparison-nya ya, perbandingan. Nah, nanti bedanya dengan select ini. Sedangkan model select membuat keputusan hanya berdasarkan nilai unik dari tipe integer. Jadi kalau select itu dia tipenya satu aja. Maksudnya dia tidak bisa pakai rank. Jadi nilai unik dari tipe integer. Jadi cara deklarasinya seperti ini: select case parameter, case 1 block statement 1, case 2 block statement 2, case 3 sampai seterusnya. Nah, ini kita akan coba buat form baru ya. Oke, kita tambahkan form baru dengan klik project, kemudian ada di form ya. Ini ada form, kita tambahkan, kita bikin namanya apa nih tadi, form baru Simon control select case ya. Bikin sini control select case, kemudian kita add. Nah, ini kita sudah punya form baru dengan nama control select case. Kita akan buat ngikutin sesuai dengan arahan dari modul. Nah, di sini kita tambahkan sebuah button, kemudian atur propertinya. Cara lihat tampilan lagi. Button ya, tarik. Kecilkan saja. Nah, di sini dengan name kita lihat propertinya. Name-nya kita ubah button. Jadi btn select ya. Kemudian teksnya kita buat select case. Seperti ini. Nah, klik ganda pada button. Klik ganda pada buttonnya sampai masuk ke untuk script control select case.td. Nah, di sini kita akan membuat pendeklarasian the variable. Nah, ini untuk petik 1 itu komentar ya. Nah, seperti ini dim, kita buat dulu dim nama ini as integer, kemudian dim harga, saya pakai huruf kecil saja ya. Kalau kalian mau ikutin sesuai dengan di modul nggak apa-apa, as double ya. Kemudian dim id as integer. Nah, di sini kita coba untuk mendapatkan parameter. Kita mendapatkan parameter dari input box. Nah, di sini kita lakukan script untuk try and catch ya. Jadi dia akan mencoba menangkap ID-nya.
try huruf besar, try. Kita cek ID sama dengan input box ini. Nanti dia akan menampilkan semacam input box gitu ya. Masukkan nilai integer. Nilai integer tuh angka ya berarti. Oke. Declaration ini di chat exception-nya message-bot show msg. Message ya. Message-bot.show. Kemudian dia akan menampilkan kesalahan input karakter. Ini kalau yang diinputkan bukan integer berarti ya. Kesalahan input karakter. Kemarin kita masukin di kesalahan. Kemudian message box buttonnya kita set untuk ada tombol button oke ya. Ada oke, ada battery cancel yes and no, kita pakai oke aja. Nah, ada entry-nya. Ini dia akan ngecek dulu nih, mendapatkan parameter dari input, dia akan di try and catch dulu. Dia akan dicoba mengambil nilai yang kita inputkan, input box untuk ID-nya itu berupa karakter atau tidak. Nah, kalau dia dapat karakternya dapat, ini dia akan milih blok select case-nya. Nah, kalau di case dia akan memilih select ya. Nah, kemudian kalian lihat di sini ada case ID. Nah, berbeda dengan if. Kalau di case itu dia melihat dari nilai ID yang diinputkan. Kalau dia diinputkan angka 1, nah ini akan menampilkan nama misalnya sama dengan profesor ya, profesor, kemudian harga sama dengan 15.000. Kemudian kalau yang diinputan ada case-nya angka 2, dia akan menampilkan nama sama dengan prosesor, tadi bukan profesor ya. Prosesor, oke. Ini motherboard, harganya kalau dia milih case angka 3, ini akan beda lagi. Nama sama dengan printer. Oke, harganya ini. Nah, kalau dia milih case 4 to 9 berarti kalau dia milih angka 4 sampai yang lain ya, 4 sampai 9. Berarti dia kalau milih angka 4 sampai 9 nah. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 seperti itu. Case 4 to 9. Ini namanya dari lain.
seperti ini. Harganya ini, kemudian case. Kalau kita 10, 12, 14, berarti kalau dia menginputkan 10, 12, 14, nah ini dia masukannya nama peripheral lain dengan ID genap ya, ini ID dari 10. Oke, kemudian harganya set 5.000 inilah. Nah, kalau dia memilih di selain dari angka yang dikeskan 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10, 12, 14, jadi 11 sama 13 itu tidak ada masuk ya. Dia akan menseleksi nih case else-nya. Case else-nya nama ini tidak diketahui. Kemudian harganya kita set 0 ya. Nah, select. Di sini kalau dia sudah dipilih tadi message case-nya, dia akan menampilkan message box sesuai dengan case yang dipilih. Box dot show lagi. Case oh ini salah nih di atas message box show, kemudian dia akan tampilin tuh ya namanya siapa. Bukan nama produknya, nama titik 2, dia akan ngambil variabel yang kita inputkan ya, and nama, ini namanya dapat nih. Jadi nanti sesuai dengan case yang dipilih, misalnya dia milih apa sih. Kalau dia milih 1 nanti namanya berbeda. Ini nama kemudian kita masukin harganya. Ini judul message box-nya pesan, captionnya. Nah, ini sudah kita coba jalankan. Kita coba jalankan, kita tunggu. Oke, kita pilih untuk dia supaya dijalankan formnya, itu di Solution Explorer, kemudian My Project. Nah, dilihat di sini untuk startup formnya kita ubah jadi control select case. Kemudian kita start. Nah, ini hasil runningnya seperti ini. Ini kita select case. Nah, di sini kita disuruh masukkan nilai. Masukkan nilai integer. Kita masukin 1 tadi ada ya. Oke. Ada error. Bentar. Conversion from string processor to keep integer is not valid. Oke, kita cek lagi ada kesalahan di mana.
oh iya ini string ya. Kemudian untuk harga itu double. Kemudian ID-nya yang integer. Oke, tadi makanya namanya dia prosesornya dia nggak mau nih, karena dia ini adalah string tapi kita tipe datanya adalah integer. Oke, kalau sudah seperti ini kita hentikan dulu. Ini sudah diganti string, kemudian kita save, baru kita start lagi di running start. Oke, sudah muncul. Kita select case, kita masukin angka 1. Oke, nah dia akan munculkan pesan prosesor dan harga. Kalau karena kita pilih 1, dia name-nya, dia akan muncul name, kemudian nama. Ini VBCLF ini untuk bikin spasi ya, jadi spasi ke bawah 1. Nah, harganya sesuai dengan harga. Kemudian pesan di sini adalah judul dialognya, dialog box-nya. Ada message box ya, bukan dialog box. Kalau kita pilih 2, jadi kita pilih 2 di sini. Ini harusnya muncul motherboard ya. Oke, benar. Kalau kita pilih selain ini ya, misalnya kita pilih 15 lah. Ini nama tidak diketahui, harga tidak diketahui. Karena dia, kalau case itu dia sifatnya ada sensitif ya, jadi sesuai dengan yang kita inputkan di sini. Kalau case-nya 1 berarti nanti ya diinputkan 1, baru dicek. Nah, kalau if itu kan dia harus bisa pakai pengkondisian. Nah, biasanya kalau case ini di pemrograman itu banyak digunakan untuk menu. Jadi misalnya, jadi kan kalau ada menu-menu itu kan dia bisa ditampilkan sebagai array ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kalau dia menunya itu diklik apa case-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau if sendiri itu biasanya untuk pengkondisian sebuah parameter yang ingin dicek nilainya. Nah, untuk video bagian pertama ini dulu untuk yang if dan select case. Nanti untuk video berikutnya ada yang for next ya. Oke, terima kasih untuk atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.